Hari berganti hari, ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Nyokap gue udah denger semua masalah yang lagi nimpa lo sekarang ini. Nyokap gue ngelarang gue bergaul lagi sama lo, Ci. Deh, drinknya habis nih, lo beli dong. Malam masih panjang nih. Don't worry, man. Untuk urusan minuman, serahin nama yang namanya Andre. Ternyata kita ketemu lagi ya. Nggak nyangka dunia itu emang sempit banget. Nggak percaya sih lo. Oh begini yang baru pulang beli obat. Kancing bajunya pada lepas. Ini benar Pak, anak nakal ini Pak. Benar Pak ya. Bangun, Pak. Bangun. Bapak tolong mama saya. Tolong mama saya, Pak. Bangun, Pak. Bangun. Bapak tolong mama saya kena serangan darah tinggi. Tolong. Tolong mama saya. Saya mohon tolong mama saya, Pak. Tolong. Bapak. Bapak. Pak, makasih ya, Pak. Apa nggak sebaiknya dibawa ke dokter? Bapakku udah punya dokter pribadi. Dan sekarang adikku sedang telepon dokternya, Pak. Ya sudah, jangan nangis ya. Tunggu Papa sampai dokter datang. Makasih, Pak. Permisi. Pak, ngapain sih Bapak pakai nawarin ke rumah sakit segala? Memangnya Bapak benar-benar mau nganterin ke rumah sakit? Kalau nggak mau, biarkan saja. Iya Pak, nggak usah lah. Dia kan warga kita. Ya. Maafin Suci, Pak. Ayo lu. Lo, Andre. Kepala lo kenapa, Andre? Nggak usah ngurusin kepala gua lu. Ngapain lu ngintip kamar adik gua? Jawab yang bener. Kalau enggak, gua bikin kepala lu lebih parah dari kepala gua. Gua nggak ngintip kamar adek lo, Andre.
Gue cuma cari kamar mandi, Dre. Asik lu! Bubar semua! Bubar! Bubar! Kenapa sih lu, men? Gua minta sekarang semua bubar! Bubar! Lu bercanda. Lu mau ngerjain kita-kita. Nggak bakal mempan, tau nggak? Lu pikir darah di kepala gue ini bohong? Ini beneran goblok! Bubar semua! Bubar! Bubar! Sorry. Semuanya bubar ya. Sorry. Bubar. Bubar! Bubar semua! Gue gak sangka lu bisa kau sama tuh cewek. Terang aja, men. Dia hantam gue pakai botol. Lagian ngapain sih lu pakai perkosa segala? Punya otak nggak sih lu? Kayak nggak bisa dapetin cewek aja. Untung lo nggak ketangkep. Coba kalau iya, yang ada paling lu pakai rame-rame penjara, menapi-napi yang lain. Gue penasaran aja. Berarti bener kan? Lu udah gila beneran. Senaknya aja lu perkosa anak orang. Cuma gara-gara penasaran lagi. Bukan gitu, men. Dia bukan cewek biasa. Maksud lo kenal sama tuh cewek? Yoi. Kenapa lo nggak minta baik-baik aja? Kenapa harus pakai diperkosa? Lu pikir gue cowok macam apa? Itu terlalu biasa buat gue. Justru yang gue cari itu tantangannya. Pokoknya, gue nggak bakalan diam sebelum gue bisa dapetin dia lagi. Gue gak bakalan diam. Dok, bagaimana keadaan papa saya? Papa kalian baik-baik saja. Denyut nadi dan pernafasannya sudah kembali normal. Tapi dok, papa perlu dirawat nggak? Nggak perlu. Papa kalian hanya perlu istirahat yang cukup. Dan jangan lupa minum obat sesuai dengan resep yang saya buatkan. Iya, Dok. Pak Hari, banyak-banyak istirahat dan lekas sembuh ya. Baik, saya permisi dulu ya. Makasih ya, Pak. Iya. Maafin Suci ya, Pak. Untuk mencintaiku. Kalau lagi hamil, kerjanya tuh cuma duduk-duduk doang, nggak ngapa-ngapain. Tahu, udah kayak porselin Cina aja. Gerak dikit aja bisa pecah. Emang dasar manja. Padahal kan kandungannya baru 2 bulan. Masa olahraga volley gitu aja nggak bisa sih? Dengerin ya,
Waktu nenek gue ngandung nyokap gue aja nggak gitu-gitu amat. Itu sih namanya manja. Halo cewek gatel. Lu lagi sibuk ya sama kandungan lu? Sampai-sampai lu lupa sama omongan gue. Maksud lu apaan? Maksud gue apaan? Gue kan bilang waktu di depan Mading, kalau lu mesti ajak Rian balik lagi ke Jakarta. Mana sampai sekarang nggak ada Rian, mana? Kalau lo mau Rian balik lagi ke Jakarta, lo aja yang panggil sendiri. Gue sendiri, hah? Yang bikin dia ke Cirebon tuh siapa? Lo bego. Jadi, lo juga yang mesti ngajak dia lagi ke sini. Ngerti nggak lo? Kalau gue nggak mau, gimana? Kalau lo nggak mau, gue akan bikin lo sengsara seumur hidup lo. Ngerti? Gatel. Loh, Suci ngapain kamu kesini? Saya mau ikutan olahraga, Pak. Ikut olahraga? Kamu kan nggak boleh banyak gerak. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan... Bapak nggak usah khawatir. Saya nggak apa-apa kok, Pak. Ya, baiklah. Gabung aja sama yang lain, ya? Makasih, Pak. Akhirnya ngerasa juga dia tadi pas kita main di ruang ganti. Iya. Atau jangan-jangan dia tuh sengaja mau ngugurin kandungannya. Apain ya dia? Ikutin gue. Ini lu semua. Kok jadi main volley-nya? Kenapa? Takut sendirian yang di kamar ganti? Volley ini olahraga keras. Gak bagus buat kandungan lo. Ngerti gak lo? Mau lo apa sih, Nick? Gue udah gak olahraga, lu protes. Sekarang gue olahraga, lu juga protes. Gue rasa dia sengaja pengen gugurin kandungannya. Abis, bukannya senam hamil, malah main volley. Iya, sekian aja wrestling alias gulat, petok, chair. Lo tuh ya, kalau misalkan lo mau gugurin kandungan lo, harus tanggung-tanggung. Lo kok gitu banget sih sama gue? Padahal gue kan gak pernah. Bisa becus gak main volley-nya, hah? Itu aja gak bisa nangkep, goblok. Ada apa nih? Monik, kamu sama teman-teman yang lainnya buat lingkaran. Suci, kamu terima bola di tengah lingkaran, oke? Ayo, yang lainnya. Ayo, semuanya. Kalian denger kan? Ayo cepet buat lingkaran. Seharusnya tadi lu tetap di ruang ganti, goblok. Sekarang. Ada apa nih? Kamu nggak apa-apa, Suci? Aku nggak apa-apa, Pak. Makanya lu jangan belagu. Hamil main volley, kurang berotong rasa lo. Apa? Tunangan? Iya, tunangan. Tapi Rian belum siap untuk nikah, Ma. Rian, siapa yang nyuruh kamu menikah? Mama cuma minta kamu tukar cincin dulu. Tunangan. Tapi Rian gak cinta Joanna, Ma. Kalau soal itu, kamu bisa pelan-pelan belajar untuk mencintainya. Kenapa sih Mama selalu nyiksa Rian? Siapa yang nyiksa kamu, Rian? Mama tuh justru melakukan ini semua karena Mama sayang sama kamu. Justru kamulah yang menyiksa diri kamu sendiri. Rian.
Biasalah, lu kayak nggak tahu gua aja. Ngapain lu di sini? Barusan nyokap lu pergi ke Singapura. Terus dia bilang dia titipin lu ke gua. Kebetulan gua juga libur, jadi gua bisa antar jemput lu deh. Asik. Kita jalan-jalan aja yuk. Oke. Untuk mencintaiku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kok yang datang cuma sedikit ya, Non? Nggak tahu, Bi. Mungkin mereka punya cara lain kali. Sayang banget ya, Non. Padahal kita udah nyiapin nasi berkat banyak. Kok yang datang cuma sedikit? Pah, sisa nasi berkatnya mau kita apain lagi, Pah? Dibagiin ke tetangga aja. Daripada mubazir. Ya udah deh, Pah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kami mau nganterin nasi berkat buat Ibu. Oh, kamu ini anaknya Pak Hari yang lagi hamil itu kan? Gak usah. Daripada keluarga saya ketularan rusak seperti keluarga kalian. Udah gak usah dibersihin. Biar nanti pembantu yang bersihin. Lebih baik sekarang kalian cepat pergi dari sini. Saya benci lihat kalian. Pergi! Nanti bersihin ini. Selamat malam, Pak. Kami mau memberikan nasi berkat ini buat Bapak. Kapan bakalan pindah dari sini? Pindah, Pak. Ya, pindah. Kemarin kita sudah jelaskan sama bapak kamu kan? Kita tidak mau citra lingkungan ini dirusak karena gara-gara anak tidak benar seperti kamu. Makanya, sebelum benar-benar rusak, kamu lebih baik pindah dari sini. Jangan dikira dengan nasi berkat ini kita akan melupakan masalah kamu. Lebih cepat kamu pindah dari sini. Itu lebih baik. Bete nih, Mang. Masa Suci diledekin sih? Disweet-sweetin. Kata mereka gini, Cie yang udah gede. Ih, malu-maluin banget kan, Mah? Emang siapa sih yang ledekin kamu? Itu, Mah. Orang-orang yang suka nongkrong di warung Ibu Sarina.
Emangnya kenapa? Kok kamu bisa diledekin gitu sama mereka? Ini mah gara-gara ketahuan beginian. Ya ampun kamu Suci. Masa cuman gara-gara itu kamu malu, bete kayak gitu? Emang kamu kenal sama cowok itu? Enggak juga sih, Ma. Suci, biarin aja apa kata orang tentang kamu. Jangan kamu masukin ke hati. Lagian juga kamu kan gak kenal sama mereka. Kalau apa-apa kita tanggepin, hidup kamu nanti tergantung sama apa kata orang lain. Ngerti maksud Mama? Sarapan pagi nih. Ini adek lo ya? Boleh juga. Yuk. Ih, apa-apaan sih? Bisa sendiri kok. Maaf, Bu. Sepertinya Suci menyimpan contekan di balik bajunya. Apa betul kamu menyimpan contekan di dalam baju kamu, Suci? Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa, Bu. Lalu ngapain lo dari tadi megangin perut lo? Coba, Bu. Periksa, Bu. Suci, tolong ke depan. Coba buka baju kamu. Maaf, maksud Ibu coba keluarkan baju kamu. Nggak ada apa-apa kok. Kenapa, Suci? Sakit? Aduh, Bu. Perut saya sakit, Bu. Saya meminta izin pulang, Bu. Alasan aja, Bu. Begitu ketahuan nyontek, dia langsung izin pulang. Suci. Acting lo tuh kurang bagus, tau nggak? Boleh kamu pulang, tapi kamu minta surat izin dulu ke guru piket ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Permisi, Bu. Saya mau izin pulang. Saya sakit. Sakit apa kamu? Perut saya sakit, Bu. Kamu kenapa, Suci? Kamu mual-mual. Enggak, Bu. Cuman perut saya melilit aja, Bu. Ah, jangan-jangan kamu pura-pura sakit. Enggak kok, Bu. Saya sungguh-sungguh sakit. Saya mau izin pulang, Bu. Alah, kayak ibu nggak tahu aja anak-anak zaman sekarang. Ngakunya sakit, terus minta surat izin dokter, nggak taunya malah jalan-jalan ke mall. Nggak heran anak seumur kamu itu sudah bisa hamil. Sudah. Suci, ini. Sekarang kamu boleh pulang. Makasih, Bu. Saya permisi. Ibu ini gimana sih? Seharusnya ibu jangan buru-buru percaya dulu. Siapa tahu aja dia pura-pura sakit. Bu, dia kan lagi hamil. Jadi wajar dong kalau dia sakit-sakitan. Ibu kayak nggak pernah hamil aja.
untuk mencintaiku. Suci Rahmawati. Bapak Yogi. Emang enak lo ketemu jalan buntu? Hah? Lu ngapain ngikutin gue? Jangan lupa ya, kita masih punya urusan yang belum diselesaikan. Gue gak ada urusan sama lo. Masa sih? Pokoknya, gua bakalan terus cari lo sampai urusan kita tuntas. Jangan macem-macem sama gue. Gua gak mau macem-macem sama lo. Yang gua pingin tuh cuma satu. Dan itu lo. Halo? Kandi cepet pulang. Putri, kamu kenapa sayang? Kandi cepet pulang, Kak. Iya. Kak Andri langsung ke sana. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Ingat ya, kali ini lu beruntung. Urusan kita belum selesai. Awas lu kalau sampai teriak. Kok jam segini udah pulang sekolah sih? Sorry. Gue kesini buat cari abang lu kok. Terus gue udah bilang sama dia kalau gue mau kesini. Put, lu kenapa? Enggak, Putri nggak kenapa-napa. Tapi nggak apa-apa kok nangis. Putri sakit ya? Terus kalau nggak sakit, terus kenapa? Cerita dong sama Kak Coki. Jangan dipendam sendiri. Kak Coki nggak bakalan ngerti. Ya gimana Kak Coki bisa ngerti kalau Putrinya aja nggak cerita sama Kak Coki? Udah deh Kak, Putri lagi pengen sendiri. Putri nggak mau diganggu. Putri, dengerin Kak Coki.
Kak Coki tuh udah anggap Putri tuh kayak adik Kak Coki sendiri. Jadi kalau Putri kenapa-napa, Putri boleh kok cerita sama Kak Coki. Ya? Jangan nangis terus dong. Ya? Ngapain lu di sini? Dek, lu jangan salah sangka dulu deh. Gua... Kenapa sayang? Putri diputusin Nenek. Putri diputusin Nenek. Udah sayang, udah ya. Kita masih ada Kak Andri, ya. Dok, bagaimana keadaan anak saya? Putri Bapak baik-baik saja, Tapi apa, Dok? kehamilannya sangat lemah. Kalau tetap dipertahankan, kemungkinan Putri Bapak akan mengalami keguguran. Atau nyawa Putri Bapak bisa hilang. Usia Putri Bapak masih sangat muda. Jadi, jangan sampai kemungkinan yang terakhir itu terjadi padanya. Lalu apa yang bisa dilakukan, Dok? Aborsi, Pak. Cuma itu jalan keluarnya, Suci. Mumpung kandunganmu belum begitu besar. Tapi Suci udah janji sama Mama, Pak. Papa tahu. Tapi gimana lagi? Kita nggak punya pilihan. Dan Papa nggak mau kehilangan kamu. Suci nggak mau, Pak. Suci nggak mau gugurin kandungan Suci. Suci udah janji sama Mama bakalan mendidik anak Suci jadi anak yang baik, Pak. Papa tahu. Papa tahu, sayang. Suci nggak tega, Pak. Suci nggak tega. Apa salah anak yang ada dalam kandungan Suci? Sehingga dia harus dikuburin, Pak. Apa? Untuk mencintaiku. Ayo, Rian. Gak mau. Loh, kok nggak mau? Gimana sih kamu? Rian nggak mau duluan. Baiklah. Kalau Rian kamu duluan, sekarang Juan aja yang duluan ya. Iya, Tante. Sinian. Sekarang giliran kamu, Rian. Maaf, Ma. Cinta Rian cuma buat Suci. Rian, apa-apaan sih?
Buat apa pasang cincin di jari kalau hati Rian nggak pernah menyatu dengan Joanna, Ma? Rian? Rian! Papa ini gimana sih? Masa Rian dibiarin pergi begitu aja? Gimana perasaan orang tuanya Joanna sama Joanna sendiri? Iya, Ma. Papa tahu. Tapi apa yang bisa kita berbuat sekarang? Ya kita harus susulin Rian, Pak. Dan bawa dia kembali supaya dia menyelesaikan proses pertunangannya. Percuma, Ma. Percuma. Rian itu nggak akan mau diajak kembali lagi ke sini. Sudahlah. Nggak ada gunanya kita memaksa dia. Biarkan dia tenang dulu. Paling dia akan sadar sendiri. Iya kalau sadar, Pak. Kalau enggak... Tapi Suci udah janji sama Mama, Pak. Papa tahu. Tapi gimana lagi? Kita nggak punya pilihan. Dan Papa nggak mau kehilangan kamu. Apaan sih? Nih, baca aja sendiri. Gara-gara Mbak rumah kita jadi sasaran para warga. Masa hidup kita harus begini? Sekolah dimusuhin, rumah dimusuhin, tetangga pada musuhin. Semua ini gara-gara Mbak. Mbak jahat, harusnya Mbak pergi dari rumah ini. Mbak jahat, Mbak aja yang mati. Mbak jahat. Mbak bikin hidup kita jadi sengsara. Mbak jahat. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Ayo sama Suci. Susan. Suci, ada apa ini? Ini, Pak. Benar-benar pengecut. Rian? 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 Pak? 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 Lo pasti gak bisa menerima kenyataan gue kan, Yan? Apalagi sekarang gue hamil. Gue gak peduli. Gue kan selalu sayang sama lo. Maafin Mbak ya, San. Kayaknya kehadiran Mbak selalu membawa masalah buat keluarga kita.
cuma gara-gara Mbak. Seharusnya Mbak aja yang meninggal, bukan Mama. San benci sama Mbak. San benci. San benci. San benci sama Mbak, San benci. Seharusnya Mbak aja yang meninggal, bukan Mama. San benci sama Mbak, San benci. San benci sama Mbak, San benci. San benci. Rian, kamu di mana? Rian, angkat dong teleponnya. San benci sama Mbak, San benci. Seharusnya Mbak aja yang meninggal, bukan Mama. San benci sama Mbak, San benci. Kamu sudah berhari-hari sakit. Mama nggak mungkin pergi ninggalin kamu. Apalagi di saat kamu membutuhkan kasih sayang Mama. Mama janji, Mama nggak akan pernah meninggalkan kamu. Mama, Suci udah gak kuat hadapin semua tekanan ini, Ma. Suci gak bisa nepatin janji Suci untuk tabah. Maafin Suci, Ma. Suci gak tahan lagi.
Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari.